Ayat hari ini adalah Kejadian 44, ayat 14 sampai 24. Mari kita baca bersama. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, 'Masih adakah ayah atau saudara kamu?' Dan kami menjawab, 'Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Tetapi jawab kami kepada tuanku, 'Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati.' Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu.' Amin." Saudara-saudara Yusuf kembali berangkat menuju tanah Kanaan. Namun, perjalanan ini tidak berlangsung lama. Meskipun mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ayah mereka, Yakub, setelah membeli gandum di Mesir, mereka harus berbalik dan kembali ke Mesir. Mereka telah bertemu Yusuf dan bahkan makan bersamanya, tetapi mereka masih belum mengenali adik kandung mereka itu. Yusuf tidak membiarkan saudara-saudaranya pulang begitu saja. Ia memerintahkan agar piala peraknya dimasukkan ke dalam karung gandum Benyamin untuk menjebak mereka dengan tuduhan pencurian. Kepala rumah tangga Yusuf kemudian menggunakan hal ini sebagai alasan untuk mengejar mereka. Ketika piala perak itu ditemukan di dalam karung Benyamin, saudara-saudaranya terpaksa berbalik arah dan kembali ke kota tempat Yusuf berada. Pola peristiwa ini, melarikan diri, dikejar, lalu bertemu kembali, adalah sesuatu yang pernah kita renungkan sebelumnya dalam kitab Kejadian. Persis seperti inilah ketika Yakub meninggalkan rumah Laban, pamannya. Karena Rahel mencuri terafim Laban, Laban pun mengejar Yakub. Tentu saja, alasan Laban mengejar Yakub bukan hanya karena terafim itu. Mungkin Laban merasa Yakub telah merampas kawanan ternaknya. Selain itu, ada pula keinginan agar Yakub, yang selalu berhasil walau bekerja hampir tanpa upah, terus mengurus ternaknya dan tetap berada di sisinya. Ada pula perbedaan dengan peristiwa pelarian Yakub dari Laban. Pertama, Rahel benar-benar mencuri terafim tetapi tidak ketahuan, sedangkan Benyamin tidak mencuri piala perak itu, tetapi justru dituduh dan tertangkap. Inilah perbedaannya. Yang benar-benar mencuri justru lolos, sementara yang tidak mencuri malah tertangkap dan dipanggil kembali. Dari sini kita belajar bahwa suatu peristiwa memang memiliki akibat, tetapi akibat itu tidak selalu datang dari sebab yang kita duga. Di antaranya, ada begitu banyak variabel, dan Dia yang memimpin serta mengatur variabel-variabel ini adalah Allah kita. Itulah sebabnya dalam hidup ini, kita bisa menemukan orang yang mencuri tetapi tidak tertangkap. Dan sebaliknya, orang yang tidak mencuri justru dituduh. Kita belajar bahwa hidup ini tidak sekadar berjalan menurut hukum sebab akibat, tetapi dipimpin oleh tuntunan tangan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, ada banyak kisah di mana pola peristiwa serupa terulang oleh tokoh-tokoh yang berbeda. Di antara para bapa leluhur, ada kisah di mana mereka mengaku istri mereka sebagai saudara perempuan. Dan ada juga kisah di mana garis keturunan dipertahankan melalui hubungan dengan menantu atau anak perempuan. Penting untuk tidak menafsirkan setiap peristiwa dengan sudut pandang yang sama, melainkan memetik pelajaran yang sesuai dari setiap situasi. Yaitu Tuhan berkarya dengan cara seperti ini dan juga dengan cara seperti itu. Lalu mengapa Yusuf merencanakan hal ini dalam perikop hari ini?
Mengapa ia tidak membiarkan saudara-saudaranya pulang begitu saja, melainkan memasukkan piala perak ke dalam karung Benyamin, sehingga mereka terjebak dalam siasat ini? Tampaknya, Yusuf melakukan hal ini karena ia tidak ingin melepaskan Benyamin. Selain itu, ia ingin melihat bagaimana saudara-saudaranya bersikap terhadap Benyamin. Jika saudara-saudaranya tidak melindungi atau membela Benyamin, dan malah menyerahkannya untuk dihukum sebagai pencuri, sesungguhnya tidak ada ruginya bagi Yusuf. Jika mereka bertindak seperti itu, Yusuf pasti akan segera mengambil Benyamin dari antara saudara-saudara yang jahat itu dan membiarkannya tinggal bersamanya di Mesir. Namun, yang lebih membuat Yusuf penasaran pastilah sikap saudara-saudaranya. Yusuf pasti sangat ingin tahu apakah saudara-saudaranya akan membiarkan Benyamin menanggung kesalahan itu sendirian, atau apakah mereka tidak seperti dahulu akan maju untuk membela Benyamin. Dahulu ketika Yusuf dijual ke Mesir, tidak ada seorang pun di antara saudara-saudaranya yang maju untuk membelanya. Semua saudaranya adalah pelaku, semua bersekongkol, dan turut andil dalam kejahatan itu. Tidak seorang pun dari mereka yang mencegahnya atau berpihak pada Yusuf. Meskipun Yehuda mengusulkan agar mereka tidak membunuhnya, ia justru memainkan peran utama dalam menjual Yusuf sebagai budak. Dan meskipun Ruben menyesal setelahnya, pada awalnya ia pun ikut serta menyakiti Yusuf. Pada waktu itu, saudara-saudaranya memandang Yusuf sebagai musuh, sebagai target yang harus disingkirkan. Dalam hati mereka, mungkin ada perasaan bahwa tidak apa-apa jika Yusuf mati, atau bahkan berharap ia mati. Namun, bagaimana sikap saudara-saudaranya sekarang? Apakah sudah berubah? Dahulu mereka memandang anak-anak Rahel sebagai target yang harus disingkirkan. Sekarang, bagaimana mereka memperlakukan Benyamin, anak Rahel yang lain yang juga menerima kasih istimewa dari ayah mereka? Mungkin besok kita akan melihat perubahan yang jelas dari saudara-saudaranya. Hasil pastinya akan kita renungkan besok. Dan hari ini, mari kita lihat peristiwa apa saja yang terjadi dalam prosesnya. Selama cerita ini berlangsung, yang menonjol adalah kemunculan Yehuda sebagai tokoh sentral. Yehudalah yang berbicara kepada Yusuf dan memberikan penjelasan panjang lebar. Mari kita baca bersama ayat 14. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Alkitab tidak hanya menyebut rombongan itu sebagai saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub. Alkitab menggambarkannya sebagai Yehuda dan saudara-saudaranya. Ini berarti di antara mereka Yehuda menjadi pemimpin. Ayat 14 sudah menunjukkan Yehuda sebagai perwakilan rombongan ini. Dan dalam kelanjutan cerita di akhir pasal 44, Yehuda tampil menonjol sebagai tokoh utama dengan berbicara secara proaktif dan panjang lebar. Saat membahas kejadian pasal 38 sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa di antara anak Yakub, Yehuda dan Yusuf berbagi hak kesulungan dan berkat anak sulung. Kisah Yakub dan keturunannya berpusat pada Yusuf. Tetapi di pasal 38, alur cerita utama tentang Yusuf dijeda sejenak untuk menyisipkan kisah Yehuda. Alasannya, Yusuf adalah anak dari istri yang dikasihi, Rahel. Yusuf menerima berkat anak sulung yang sesungguhnya dengan mendapatkan berkat ganda yang nyata, yaitu melalui Manasye dan Efraim, yang berarti dua bagian warisan. Lalu, kemanakah gelar anak sulung itu pergi? Gelar itu jatuh kepada Yehuda. Karena dosa-dosa ketiga kakaknya, Reuben yang menodai ranjang ayahnya, serta Simeon dan Lewi yang bertindak kejam dengan menyalahgunakan sunat sebagai siasat pembantaian. Hak kesulungan secara gelar pun dilimpahkan kepada Yehuda. Dalam perikop hari ini, Yehuda menunjukkan kualitas kepemimpinan yang pantas menyandang gelar anak sulung. Ia pernah melakukan kesalahan fatal terkait Yusuf, tetapi sekarang ia maju untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang pada Benyamin. Sangatlah penting untuk memetik pelajaran seperti ini dalam menjalani hidup. Banyak orang, setelah melakukan kesalahan, tidak belajar darinya. Seringkali mereka jatuh di titik yang sama atau mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan saat berbuat dosa, seringkali dosa yang sama terus diulangi. Jika kita terus-menerus mengulangi dosa yang sama, kita harus sungguh-sungguh memeriksa diri. Sebab saat pertama kali berbuat dosa, kita merasakan rasa bersalah. Aku telah berbuat salah. Tetapi ketika dosa itu diulangi, kepekaan itu menjadi tumpul. Akibatnya, kita bisa sampai pada titik di mana kita bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Setiap orang bisa berbuat salah.
Bahkan di pengadilan, status sebagai pelaku pertama kali dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Artinya, kesalahan pertama bisa terjadi karena kekhilafan atau ketidaktahuan. Yang benar-benar penting adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari sudut pandang ini, jika kita melihatnya dari sisi yang lain, peristiwa ini sebenarnya bukan hanya untuk menguji Yusuf. Peristiwa ini juga menjadi momen penting bagi saudara-saudara Yusuf. Sebab peristiwa ini memberi mereka kesempatan untuk pulih dan menebus kesalahan masa lalu. Melalui situasi yang serupa, Tuhan memberi mereka kesempatan kedua untuk membuat pilihan yang lebih baik. Meskipun mereka gagal pada masa Yusuf, Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara ini, kepada anak-anak Israel, untuk menebus kesalahan masa lalu dengan tidak mengulangi kesalahan itu pada masa Benyamin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah Allah yang memberi kita kesempatan lagi. Oleh karena itu, jangan berhenti hanya karena Anda pernah berbuat salah. Jika Anda tidak mencoba lagi setelah gagal, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Meskipun mereka melakukan kesalahan pada masa Yusuf, mengambil keputusan yang salah, dan memilih dengan keliru, mereka dapat menebusnya pada masa Benyamin. Mereka hanya perlu mencoba lagi. Mereka hanya perlu membuat pilihan yang baik kali ini. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menebus kesalahan kita. Meskipun kita pernah berbuat salah di masa lalu, ketika Tuhan memberikan kesempatan lagi, kita harus mampu menebusnya. Kita tidak boleh melakukan dosa yang berulang-ulang, melainkan harus dapat menyambut kesempatan yang diberikan Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan yang memberikan kesempatan lagi, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda memulihkan bagian-bagian yang telah runtuh dalam diri Anda hari ini. Jika ada dosa yang berulang, putuskanlah dengan berani. Di hadapan Tuhan yang memberikan kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda membuat pilihan yang lebih baik dari sebelumnya dan menghasilkan buah yang lebih baik dari sebelumnya.